Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang percaya tentang takdir baik dan buruk melalui pertanda alam. Seperti percaya akan ada yang meninggal saat ada burung gagak, merasa akan bersedih karena mata berkedut, merasa akan mendengar berita buruk karena telinga berdengung, atau merasa akan mendapat kesialan karena piring atau gelas yang pecah. Jika merasa akan terjadi kesialan atau musibah karena adanya suatu pertanda yang sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat dengan kesialan atau musibah, itulah yang disebut hiarah dan tathayur. Sedangkan tiara serta tathayur itu termasuk perbuatan syirik. Lalu, bagaimana memahami tiara dan tathayur? Benarkah keduanya termasuk akidah jahiliyah? Apa saja larangan dan bahaya mempercayai tathayur, serta bagaimana menghilangkan prasangka tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Tiara dan tathayur dalam pemahaman Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiara adalah syirik, tiara adalah syirik, tiara adalah syirik. Tidaklah diantara kita kecuali beranggapan seperti itu. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Hadis riwayat Abu Daud. At-tiara disebut juga at-tathayur. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku Miftadaris Sa'adah mengatakan, at-tathayur artinya merasa sial karena suatu pertanda yang dilihat atau didengar. Sebagian ulama membedakan at-tiara dengan at-tathayur. Al-Qarafi rahimahullah mengatakan, at-tathayur artinya sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Sedangkan at-tiara adalah perbuatan yang dihasilkan dari tathayur, yaitu berupa lari atau perbuatan lainnya. Contohnya ketika seseorang hendak pergi keluar rumah, lalu tiba-tiba ia kejatuhan cicak. Kemudian timbul dalam hatinya perasaan bahwa ia akan sial karena mendapat pertanda berupa kejatuhan cicak tersebut. Maka inilah yang disebut tathayur. Kemudian jika ia mengurungkan niatnya untuk pergi karena percaya akan mendapatkan sial, itulah yang disebut tiara. Lalu di mana letak kesyirikan dari tathayur? Sahabat beriman, orang yang melakukan tathayur menyadarkan kebaikan dan keburukan. Padahal semua yang terjadi pada manusia sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'mati faminallahi tsumma idza masakumud-duru fa ilaihi tajarun." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Beranggapan sial karena sesuatu merupakan akidah jahiliyah. Beranggapan sial ini dalam akidah diistilahkan dengan tiara atau tathayur. Tiara berasal dari kata burung yang artinya dahulu orang Arab jahiliyah ketika memutuskan melakukan safar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dahulu mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sa'i. Bila burung itu terbang ke kiri, mereka menamakan dengan bari. Kalau terbang ke depan disebut nati, dan manakala ke belakang, maka mereka menyebutnya qaid. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan barik atau burungnya terbang ke kiri, dan menganggap mujur dengan sahih atau burungnya terbang ke kanan, dan ada lagi yang berpendapat lain. Namun maksud tiaroh di sini adalah umum, bukan hanya dengan burung saja. Tiaroh adalah beranggapan sial ketika tertimpanya suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab dilihat dari sisi syar'i atau indrawi, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan angka tertentu, atau dengan tempat tertentu. Lihatlah bagaimana
bagaimana Fir'aun beranggapan sial pada Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ketika datang bencana mereka katakan itu karena Musa. Namun ketika datang berbagai kebaikan mereka katakan itu karena usaha kami sendiri, tanpa menyebut kenikmatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 131. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kesialan yang dianggap sesungguhnya tidaklah benar. Sesungguhnya, Nabi Musa alaihissalam dan orang beriman sebagai pengikutnya adalah sebab datangnya kebaikan dan keberkahan. Karena para rasul membuat perbaikan di muka bumi dengan ketaatan yang mereka perbuat, sehingga turunlah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan percaya tiara dan tathayur serta cara menghilangkan prasangka tersebut. Tiara atau beranggapan sial termasuk kesyirikan sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malam karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Syafar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan tidak boleh beranggapan sial secara umum, termasuk juga pada tempat dan waktu tertentu seperti pada bulan Syafar. Di negeri ini yang terkenal adalah beranggapan sial dengan bulan Suro, maka itu pun sama terlarangnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Sedangkan Al-Fa'lu membuatkan takjub. Para sahabat bertanya, apa itu Al-Fa'lu? Kalimat yang baik, thayyib, jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Apa bedanya Al-Fa'lu dan tiara? Al-Fa'lu adalah berangan kebaikan, sedangkan tiara adalah berprasangka akan datangnya keburukan. Berangan datangnya kebaikan adalah suatu anjuran karena hal ini termasuk husnuzon, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh fa'lu adalah ketika kita mendengar ucapan-ucapan yang baik, maka cerialah hati kita. Atau kita melihat seseorang yang tampil menawan hati, kita pun menjadi tenang. Tanda mengharap kebaikan dan husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lu termasuk perkara yang baik. Dari sinilah mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam takjub ketika mendengar nama atau ucapan yang baik atau berlalu di tempat kebaikan. Hati menjadi tenang dan tanda husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggapan sial mengurangi tauhid seorang muslim dan dinilai syirik. Penilaian syirik ini dilihat dari beberapa sisi. 1. Bergantung pada sesuatu yang bukan sebab secara hakiki. 2. Memutuskan suatu kejadian seakan-akan menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3. Mengurangi tauhid. Untuk menghilangkan prasangka sial di sini hanyalah dengan tawakal. Karena tawakal terdapat ketergantungan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang telah lewat disebutkan, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Penulis Fathul Majid berkata, akan tetapi jika kita bertawakal pada Allah dalam meraih maslahat dan menolak mudarat, maka was-was untuk beranggapan sial akan hilang dengan izin Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, penyembuh dari beranggapan sial adalah dengan bertawakal pada Allah, kemudian meninggalkan anggapan sial dan tidak memiliki keraguan dalam hati. Hal ini jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan suatu tanda apapun yang menunjukkan adanya kesialan atau menjadi sebab bagi sesuatu yang dikhawatirkan manusia. Hal ini termasuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika ada tanda-tanda semacam itu, tentu manusia tidak akan tenang dalam menjalankan aktivitas dunia. Maka jika muncul rasa was-was dalam hati seseorang karena mendengar atau melihat sesuatu yang itu merupakan tathayur, maka hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Hadis riwayat Abu Daud.
a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, wa ma yatawakkal alaihi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.